Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana hari ini kabar kalian? Alhamdulillah. Agar pembelajaran kita hari ini berlangsung dengan banyak manfaat dan barokah, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap gerak. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak hari ini yang tidak masuk siapa? Ini. Semua masuk ya, alhamdulillah sehat semuanya. Rehan masuk ya? Alhamdulillah masuk semuanya. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang penelitian masalah sosial. Hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita nanti mendeskripsikan proses berpikir dan penelitian. Yang kedua adalah menyusun rancangan penelitian atau proposal penelitian mulai bab 1, 2, dan 3. Kemudian yang ketiga adalah menentukan topik atau masalah sosial sebagai fokus dari penelitian. Kemudian yang keempat adalah menentukan pendekatan penelitian. Yang kelima, melakukan atau menentukan memilih subjek penelitian sebagai sumber data. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan data sesuai dengan masalah penelitian dan juga membuat sebuah laporan penelitian yang akan dipresentasikan. Untuk penelitian sosial, ada yang tahu apa pengertiannya? Silakan, ada yang bisa menjawabnya? Oke, silakan Sarli. Penelitian sosial sendiri merupakan upaya ilmiah yang memiliki tujuan untuk menganalisis maupun mempelajari berbagai gejala sosial ataupun masalah sosial yang ada di masyarakat. Oke, dikasih aplaus untuk Sally. Agar lebih bersemangat, kita melakukan tepuk semangat dulu ya anak-anak ya. Sudah bisa toh? Oke, ayo kita mulai dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Anak-anak yang dikatakan Sally tadi sudah betul sekali ya. Ini dari para ahli, ada dua orang tokoh yaitu Marzuki dan Supranto, mengemukakan arti dari penelitian adalah sebuah usaha pengumpulan, mencari, menganalisis fakta. Kalian nanti akan mencari fakta-fakta tentang masalah sosial yang ada di masyarakat. Kemudian menurut Supranto, penelitian adalah suatu bidang ilmu pengetahuan di mana untuk memperoleh fakta itu dengan sabar, hati-hati, dan sistematis. Berarti nanti ada metode penelitian ilmiahnya. Jadi tidak sembarangan dalam mencari data itu. Kemudian ada kegunaan dan syarat penelitian. Kegunaannya adalah untuk memperkuat ilmu pengetahuan itu sendiri. Berarti biar pengetahuan itu semakin bertambah kuat dan bertambah luas. Kemudian yang kedua adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Makanya nanti kalian ada manfaat dari penelitian itu. Kemudian ada persyaratan penelitian. Dalam persyaratan penelitian ini harus diikuti sistematis, dilaksanakan menurut pola tertentu untuk mencapai tujuan.
kemudian ada terencana, dilaksanakan secara sengaja, kemudian terakhir adalah mengikuti prosedur ilmiah. Ini yang paling penting. Jadi mulai dari awal sampai akhir penelitian dilakukan menurut cara-cara yang sudah ditentukan. Kemudian dalam tahapan penelitian ini nanti kalian akan menyusun rancangan penelitian atau proposal penelitian. Kemudian ada melaksanakan penelitian. Yang terakhir adalah menyusun laporan penelitian yang akan dipresentasikan. Di dalam tahap perancangan penelitian, mulai dari penelitian terdahulu, kemudian ada latar belakang masalah, kemudian ada pertanyaan penelitian atau rumusan masalah atau fokus penelitian, kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian, ada landasan teori, ada pengumpulan data, dan juga analisis data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari semuanya nanti ditulis dalam bentuk abstrak. Ada pertanyaan apa tidak dari sini? Sudah jelas ya. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, ada data primer dan ada data sekunder. Data primer ini kalian langsung peroleh dari subjek penelitian melalui proses wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder ini diperoleh bisa melalui sumber atau dokumen lain, bisa melalui buku atau badan pusat statistik atau data yang ada di balai desa. Ini nanti kalian, karena ini topiknya adalah masalah sosial yang ada di sekitar kalian. Masalah sosial itu apa saja yang kira-kira yang bisa kalian angkat menjadi topik penelitian? Bullying, terus apa lagi? Kecanduan merokok, kemudian apa lagi? Ya, main game, kecanduan game online, kemudian pelanggaran lalu lintas. Nah ini, makanya ini hati-hati ya. Kapan itu ada temenmu yang kecelakaan ya. Nah ini berhati-hati sekali. Pelanggaran lalu lintas, ada 5 orang temenmu yang kecelakaan ya ini ya. Nah ini berhati-hati sekali. Sudah punya SIM belum kalian aja? Hati-hati, jangan lupa ya Vincent ya. Sepeda motornya sesuai prosedur ya. Ini ya. Ini adalah perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Bisa kalian lihat. Ini kalau kuantitatif kalian nanti ada variabelnya, kualitatifnya itu hanya satu aspek variabel aja. Kalau pada kuanti penelitian itu besar menggunakan angket ya. Kalau kuanti itu besar menggunakan angket biasanya. Kalau kual itu kecil, informanya bisa 2 atau 3 saja tetapi secara mendalam. Ini adalah teknik pengambilan sampling. Nah ini nanti kalian akan melakukan proses wawancara dan observasi sesuai dengan subjek penelitian yang kalian pilih. Kemudian untuk jadwal proyeknya ini waktunya 1 bulan kalian membuat, mulai dari penyusunan proposal penelitian di bab 1 di Oktober minggu keempat, kemudian di bab 2 dan 3 itu November minggu pertama, kemudian untuk pengambilan data di November minggu kedua, dan penyusunan laporan di November minggu ketiga. Setelah itu dipresentasikan. Sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Belum. Kalau belum, kita menonton video sebentar tentang pengambilan sampling. Anak-anak, ini kalian perhatikan tentang video teknik pengambilan sampel. Nanti kalian praktekkan ketika kalian membuat laporan penelitian, bagaimana cara memilih sampel sesuai dengan jenis penelitian atau pendekatan kalian, apa kuantitatif, apa kualitatif. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Indra Mustafa. Kali ini kita akan belajar tentang populasi dan sampel dalam penelitian.
yang mana di dalamnya kita akan bahas tentang jenis-jenis dan teknik pengambilan sampel. Tahukah Anda bahwa hampir seluruh penelitian itu hanya dilakukan terhadap sampel, bukan kepada seluruh populasi. Namun hasil penelitian itu atas sampel yang tadi diteliti itu diberlakukan untuk seluruh populasi. Artinya hasil penelitian terhadap sampel digeneralisir untuk dijadikan acuan pada populasi. Sekedar pengantar bahwa tentang populasi dan sampel, bahwa populasi itu adalah tentang jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak kita teliti. Itulah populasi. Jadi jumlah keseluruhan, jumlah apa yang ada di dalam objek suatu penelitian yang hendak kita teliti, itulah populasi. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. Maka kata kunci dari sampel adalah bagian dari populasi. Sampel bagian. Anak-anak, untuk pembagian kelompoknya ini Bu Tina bagi kelompoknya sesuai dengan profil belajar kalian, dari yang kinestetik maupun yang verbal dan visual. Saya bagi merata secara heterogen. Untuk kelompok 1 ketuanya adalah Deril, kelompok 2 ketuanya adalah Bintang, kelompok 3 Naisila, kelompok 4 Bilda, kelompok 5 Devi, kelompok 6 Charlie, kelompok 7 Bilkis, kelompok 8 Pino, dan kelompok 9 Afif. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan pindah tempat duduknya. Silakan. Jangan lupa laptopnya dibawa dan buku tulisnya. Ada kesulitan di bab 1-nya. Coba saya cek dulu. Ini rumusan masalahnya tentang apa? Tawuran antara perguruan. Oh, tawuran antar perguruan tinggi. Salah tujuan. Oke. Dilanjutkan ya. Mengambil tema apa ini? Canduan merokok. Canduan ada ini yang merokok di sini? Ada, Bu. Tidak ada. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Ini nanti informannya dari murid SMA Grogol sendiri ya? Iya. Oke. Jangan ditiru ya ini ya. Iya. Dilanjutkan ya. Kasih. Ya. Kelompoknya Charlie tentang apa ini? Ketidaksetaraan, Bu. Ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan Gimana? gender di lingkup pendidikan. Di lingkup pendidikan. Iya. Oh, iya. Nanti informannya juga temannya sendiri? Iya. Oh ya. Bukan dari sekolah lain ya, dari temannya Bukan. sendiri ya. Korban sama pelaku, Bu, yang kita wawancara. Oh iya. Ada kesulitan apa tidak? Kesusahannya itu yang pas mau nyari ini, Bu, kayak rumusan masalahnya, gak bingung buat ngaitin sama temanya. Temanya bisa faktor penyebab dan dampak dari apa itu tadi, bullying tadi ya berarti ya. Apa tadi? Ketidaksetaraan gender. Karena kan ada perbedaan persepsi antara gender antara orang laki-laki dan orang perempuan. Oke. Dilanjutkan ya. Iya, terima kasih, Bu. Kelompoknya Sonia tentang apa ini? Berdampak minuman keras. Ini yang jadi informannya siapa ini? Di Desa Sonorejo, tempatnya warganya Iyo ini ya. Ada kesulitan apa tidak ini ketika wawancara? Kalau wawancara itu pastinya mungkin untuk memahami bahasa. Oh, memahami bahasa. Jadi mereka kadang bahasanya dari kalian tidak dipahami oleh informannya gitu ya. Oke. Lanjutkan ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Ini kelompoknya Devi tentang apa ini? Membolos. Ini ada temen yang bolos di kelas ini? Cuma di jam pelajaran aja, Bu. Ya, ini informannya berarti dari teman kalian satu kelas sama beda kelas? Dari kelas. Rencananya. Dari kakak kelas. Ya. Oh ya. Dari kelas berapa? Kelas Oh, 12. oh dari temannya Anggi itu. Iya.
Perumusan masalah. Oke. Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Oke, bisa dilanjutkan ya. Kelompoknya Deril, tentang apa ini kelompoknya Deril? Pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas. Ini hati-hati nih, banyak. Ini nanti informannya siapa? Temannya sendiri. Temannya sendiri, juga satu kelas. Enggak. Beda kelas. Beda kelas. Ini sampai kecelakaan apa tidak ini pelanggaran lalu lintasnya? Yang satu ya. Oh, ada. Berarti karena kecerobohan itu ya. Iya. Berarti ini yang di informannya adalah murid SMA Grogol ya. Iya, betul sekali. Bisa dilanjutkan ya. Terima kasih, Bu. Ya. Kelompoknya Tasya tentang apa ini? Kecanduan game online. Waduh, ini ada temanmu yang di SMA Grogol kecanduan ini. Banyak. Oh, ini sudah apa namanya? Rencananya yang dijadikan informan di kelas ini apa kelas lain? Kelas ini. Oh, di kelas ini. Ada informannya di kelas ini ya? Ada. Oh, ada. Mudah-mudahan enggak kena sampai kena saraf ya ini ya. Amin. Amin. Dah ya. Ada kesulitan dalam membuat laporan penelitian? Belum Ya. Oh iya. Bisa dilanjutkan ya? Iya. Ya. Anak-anak untuk diskusinya dilanjutkan sampai bab 5. Untuk selanjutnya kalian akan mempresentasikan dari hasil laporan penelitiannya. Sampai sekarang ada pertanyaan apa tidak? Sudah, berarti kalian anak hebat dan keren. Sudah siap semua untuk presentasi selanjutnya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Amin, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kalian kemarin sudah berdiskusi menyelesaikan bab 1, 2, 3, dan 4 sampai laporan penelitian. Sekarang waktunya untuk presentasi. Untuk yang pertama saya beri kesempatan untuk kelompok 1 presentasi. Dikasih aplaus. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pelajar. Sebelumnya perkenalkan, saya Sepian Indar Malik Hanifah, absen 30. Saya Nadia Gestastiorini dari absen 22. Saya Ulia Anuljana dari absen 34 maaf. Saya Dery Pratama, absen 10. Sebelumnya itu kalian tahu nggak sih apa itu pelanggaran lalu lintas? Nah, biar saya jelaskan. Pelanggaran lalu lintas adalah aktivitas yang mengganggu jalannya lalu lintas yang tindak hukum pidananya lebih ringan daripada kejahatan. Bab 1, subbab pertama adalah latar belakang. Kecelakaan menjadi penyebab nomor 3 di dunia setelah tuberkulosis dan kanker. Di tahun 2011 terdapat kasus 109.776 kasus kecelakaan dan jumlah yang meninggal cukup banyak, yaitu 31.180 korban jiwa. WHO juga mencatat rata-rata setiap harinya terdapat kasus kecelakaan sekitar 1.000 anak sampai dengan remaja. Setelah itu di
bab kedua terdapat rumusan masalah tentang apa faktor penyebab dan dampaknya yang akan terjawab di bab 4. Subbab ketiga, tujuan penelitian yang membahas untuk mengetahui apa faktor penyebab dan mendeskripsikan dampak pelanggaran. Nah, manfaat dari penelitian ini adalah nomor 1, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Manfaat kedua yaitu manfaat praktis. Nomor 1, dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah dalam mengatur lalu lintas. Yang kedua, agar aparat mengetahui faktor penyebab remaja melakukan pelanggaran lalu lintas. Dan yang ketiga, dapat dipergunakan bagi masyarakat umum sebagai sumber informasi dan bahan masukan agar masyarakat lebih mengetahui tentang peraturan lalu lintas. Selanjutnya, untuk bab kedua akan dijelaskan oleh Dery. Oke, untuk bab 2 yaitu ada penelitian terdahulu. Dari data penelitian, sebagian besar siswa 84,17% yang tidak pernah mengalami kecelakaan. Dan 15,83% itu yang mengalami kecelakaan karena pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas sendiri itu memiliki arti tindakan yang melanggar peraturan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran lalu lintas sendiri memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama, pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Yaitu contohnya, pelanggaran lampu merah yang seharusnya merah itu berhenti, kuning itu bersiap-siap, hijau itu jalan. Tetapi para siswa-siswi itu kalau lampunya merah tetap menerobos dan itu bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua, pelanggaran terhadap marka jalan. Contohnya, para siswa-siswi mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan sampai melewati garis pembatas dan itu menjadi penyebab kecelakaan. Yang ketiga, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Contohnya, tidak memakai helm, tidak memakai spion, dan tidak memasang plat nomor. Dan di bab 2 ini kita mempelajari 3 teori. Yang pertama, teori perilaku sosial, yaitu teori paradigma sosiologi yang mempelajari hubungan antara individu dan akibat dalam lingkungan. Yang kedua, teori kognitif. Teori ini menjelaskan dan menonjolkan bahwa di bab 2 itu ada 3 teori. Teori perilaku sosial adalah paradigma sosiologi yang mempelajari hubungan antara perilaku individu dengan akibat dalam lingkungan. Yang kedua, teori kognitif sosial. Teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Teori perkembangan remaja adalah teori yang menjelaskan tentang perubahan remaja yang dipengaruhi oleh kehidupan biologis, kognitif, dan emosional. Saya akan menjelaskan bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang kedua ada tipe penelitian. Tipe penelitian yang kami ambil itu adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Yang ketiga ada lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di lingkungan sekolah SMAN 1 Grogol dengan alamat Jalan Raya Gringging nomor 16, Sonorejo, Grogol, Kediri, Jawa Timur. Yang keempat ada subjek penelitian. Subjek penelitian itu berisi tentang informasi tentang 2 informan. Yang pertama ada informan kunci, yang kedua ada informan tambahan. Informan kunci sendiri itu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Sementara untuk informan tambahan yaitu dapat
mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlihat dalam interaksi sosial yang diteliti. Yang kelima ada waktu penelitian. Kami mulai meneliti tanggal 27 September 2024 sampai 20 November 2024. Yang keenam ada teknik pengumpulan data. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan kepustakaan. Observasi adalah di mana peneliti itu terjun untuk mengamati tingkah laku dan aktivitas orang-orang di lokasi penelitian. Yang kedua ada wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi antara peneliti dengan informan untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu. Yang ketiga ada kepustakaan. Peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan untuk mencari data, memperluas wawasan, dan memperdalam sumber daya. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Analisis data terdiri dari 3 alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta kesimpulan atau verifikasi. Yang pertama, reduksi data adalah proses yang berfokus pada pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data tingkat tinggi muncul dari catatan lapangan. Yang kedua ada penyajian data. Pendeskripsian pengumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi baik dari makna segi maupun kebenaran kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4, yaitu hasil penelitian dan juga pembahasan. Kami telah mewawancarai 2 informan, yaitu informan pertama yaitu Fenicia Agrita Gloriose yang berusia 16 tahun yang berstatus sebagai pelajar SMA di SMAN 1 Grogol. Feni merupakan anak ketiga dari ketiga bersaudara. Feni sekarang tinggal di Kalibago bersama 2 saudaranya dan juga orang tuanya. Selanjutnya informan kedua kita yaitu adalah Yusuf Tribata Kusuma. Usianya adalah 16 tahun, berstatus sebagai pelajar SMA di SMAN Negeri 1 Grogol. Yusuf juga sama dengan Feni, yaitu anak ketiga dari 3 bersaudara. Yusuf sekarang tinggal di Santren bersama 2 saudaranya dan juga orang tuanya. Nah, berdasarkan data penelitian yang telah kami ambil, kami dapat menjawab bab 1 sebelumnya tentang rumusan masalah, yaitu pertanyaan pertama, apa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh para remaja? Menurut Feni, faktor penyebabnya adalah terburu-buru saat berangkat sekolah, lalu saat berangkat bermain bersama teman, dan juga berangkat terlambat dalam keadaan janji dengan orang lain. Selanjutnya adalah Yusuf. Menurutnya faktor penyebab pelanggaran lalu lintas olehnya adalah karena terburu-buru, bangun kesiangan atau terlambat, dan juga kurangnya kesadaran diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 5, yaitu adalah penutup yang ada 2 subbab, yaitu adalah kesimpulan dan juga saran. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab dan juga dampak terjadinya pelanggaran rambu lalu lintas yang dilakukan oleh para remaja antara lain, 1. Faktor penyebabnya. Yang pertama adalah terburu-buru. Karena terburu-buru kita menjadi panik sehingga kita berniat untuk mempersingkat waktu dengan cara melanggar rambu lalu lintas. Yang kedua adalah bangun kesiangan atau terlambat. Yang ketiga adalah karena berangkat sekolah. Saat berangkat sekolah, apalagi ketika ada ujian atau tugas yang penting, kita cenderung tergesa-gesa. Yang keempat adalah kurangnya kesadaran diri. Ketika melihat orang lain sering melakukan pelanggaran rambu lalu lintas, kita menjadi ikut-ikut oleh orang lain tersebut karena tidak menurut kita itu sepele akhirnya. Lalu yang kedua adalah dampak terjadinya
pelanggaran rambu lalu lintas. Yang pertama adalah ditegur oleh pengendara lain. Yang kedua adalah orang tua yang merasa khawatir. Dan yang ketiga adalah kecelakaan ringan. Lalu saran dari siswa mungkin seperti memprioritaskan keselamatannya sendiri dan juga orang lain lebih dahulu. Terus yang kedua adalah memahami dan mempelajari peraturan tentang berlalu lintas. Yang ketiga adalah memanajemen waktu sebaik mungkin. Yang keempat adalah menghindari pengebutan meskipun itu terburu-buru, namun karena kecepatan itu dapat meningkatkan resiko kecelakaan, maka jalan terbaik adalah jangan dilakukan. Lalu saran untuk sekolah adalah memberikan pelajaran tentang peraturan lalu lintas. Yang kedua adalah melibatkan kerjasama orang tua untuk membuat anaknya sadar akan pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya. Yang ketiga adalah sekolah harus menyediakan fasilitas keamanan di lingkungan sekitar sekolah seperti zebra cross, rambu peringatan, dan juga lampu jalan. Selanjutnya adalah saran untuk keluarga. Yang pertama adalah memberikan teladan kepada anaknya. Yang kedua adalah berkomunikasi terbuka. Yang ketiga adalah memberi dukungan emosi kepada anaknya agar anak tersebut tidak merasa tertekan dan cemas. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan Brida, saya berdiri. Baik, saya ingin bertanya. Mengapa kalian mengambil tema pelanggaran lalu lintas? Sekian, terima kasih. Terima kasih Brida, silakan dijawab kelompoknya Nadia. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bilda. Izinkan saya menjawab. Kenapa sih kita mengambil tema pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar? Jadi begini, karena di Indonesia itu banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar yang setiap harinya itu bertambah jumlahnya, seperti menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, tidak memakai helm, dan tidak memiliki SIM. Hal ini tuh juga didukung karena kemudahan akses dalam kepemilikan kendaraan bermotor dan kelalaian dalam pengemudinya. Apakah pernyataan dari saya cukup menjawab? Terima kasih. Silakan Brida menanggapi dari hasil jawaban dari kelompok 1. Baik, dari hasil jawaban kelompok 1, saya merasa puas dengan jawabannya. Jadi pertanyaan sudah terjawab. Oke, dikasih plus anak-anak untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah hasil penelitian kami, yaitu kecanduan game online. Subbab 1, kita akan menjelaskan tentang latar belakang game online. Yang pertama, bermula dari para siswa SMA Negeri 1 Grogol. Di zaman sekarang, yaitu zaman modern, tentunya mayoritas siswa mengenal era smartphone atau juga disebut dengan handphone. Mereka menggunakan sebagai aplikasi belajar dan juga mereka menggunakan aplikasi komunikasi secara online. Tentunya tidak hanya itu, mereka juga menggunakannya sebagai penghilang rasa bosan atau capek dengan cara bermain sosmed dan bermain game online. Dengan sebagai aplikasi permainan online, mereka tidak hanya dengan itu ada sisi negatif. Siapa yang bertanya? Silakan Jo, berdiri. Ya, baik, kepada kelompok 3, saya di sini mau bertanya, bagaimana sih saran buat teman-teman kita atau dari kita sendiri agar terhindar dari game online atau bagus sekali agar tidak pertanyaannya. kecanduan game online? Iya, bagus sekali. Silakan kelompoknya Tasya untuk menjawabnya. Saya dari kelompok 3 izin menjawab pertanyaan dari Jojo. Jawabannya adalah di rekomendasi yang tertera pada PPT di atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang mau memberikan refleksi? Silakan berdiri. Saya, Bu. Silakan Pino. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena anak-anak sangat aktif dan sangat kritis. Bagus sekali, dikasih plus untuk Pino. Anak, bagaimana kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Menyimpulkan, silakan, saya berdiri. Jadi pembelajaran hari ini adalah anak-anak dari kelas 11-7 mempresentasikan pelajaran dari bab ke-1, bab kedua, dan bab ketiga dan bab keempat, dan dipresentasikan oleh setiap kelompok. Oke, dikasih plus untuk Sarif. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Duduk, siap, gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan.